Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala habibillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, kembali di dalam serial hadis targhib wa tarhib, kita masuki kitab yang ketiga, Kitabul Ilm. At-targhib fil ilm, anjuran menuntut ilmu, anjuran untuk berilmu dan menuntutnya, mempelajarinya, mengajarkannya, dan keutamaan para ulama dan para penuntut ilmu. An Muawiyah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Muawiyah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din." Rawahu al-Bukhari wa Muslim wa Ibnu Majah. Barang siapa yang dikehendaki baik oleh Allah Azza wa Jalla, Allah fahamkan dia tentang agama. Maka tanda Allah Azza wa Jalla menghendaki hambanya baik, dia difahamkan tentang agama. Dan cara memahami agama itu dengan belajar. Salah satu sarananya inilah yang kita lakukan, yaitu mendengarkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena sumber ilmu qala Allah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dari Imran Al-Minqari, dia berkata, aku berkata kepada Al-Hasan pada suatu hari tentang sesuatu. Ma hakadha qala al-fuqaha. Bukan begini kata para fuqaha. Hasan Al-Basri berkata, waihak, hal ra'aita faqihan, celaka engkau wahai Imran, apakah kau pernah melihat seorang faqih? Innamal faqih, orang yang faqih itu az-zahid fid dunya, meninggalkan urusan-urusan dunia yang tidak berguna di akhirat, ditinggalkan. Ar-raghib fil akhirah, yang cinta akan akhirat. Al-basir bi amri dinihi, yang tahu tentang urusan agamanya, itu orang faqih. Al-mudawim ala ibadati rabbih, yang terus-menerus beribadah kepada Allah, itulah dia hakikat orang faqih. Semoga Allah jadikan kita orang-orang yang faqih. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian diriwayatkan Imam At-Tabrani, Muawiyah radhiyallahu anhu telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ayuhan nas, innamal ilmu bitta'allum." Hai sekalian manusia, ilmu itu bisa didapatkan dengan belajar. Wal fiqhu bittafaqquh, memahami agama dengan didalami agama itu. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang dikehendaki baik oleh Allah Azza wa Jalla, Allah jadikan dia faham tentang agama. Wa innama yakhshallah min ibadihi ulama, dan sesungguhnya orang yang paling takut kepada Allah, atau orang yang benar-benar takut kepada Allah, siapa itu? Yaitu hamba-hambanya yang tahu tentang Allah Azza wa Jalla. Maka itu sebabnya dikatakan oleh para salaf, kafa bil ilmi khasyah, cukuplah yang namanya ilmu itu membuat orang takut. Membuat orang takut maksiat kepada Allah Azza wa Jalla, membuat orang takut melanggar perintah Allah. Inilah dia dikatakan ilmu. Akan kita ambil an Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, fadlul ilm khairun min fadlil ibadah. Keutamaan ilmu itu jauh lebih baik daripada keutamaan ibadah. Wa khairu dinikumul wara', sebaik-baik agama kalian adalah sikap wara', meninggalkan yang memudaratkan kita di akhirat kelak. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam At-Tabrani dan disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah. Di sini dikatakan keutamaan ilmu lebih baik dari keutamaan ibadah. Sebab apa? Ilmu itu manfaatnya bukan hanya pribadi kepada orang lain. Adapun ibadah itu manfaatnya hanya sebatas pada diri orang yang beribadah. Maka dari sini menunjukkan keutamaan ilmu jauh lebih baik daripada keutamaan al-ibadah. Wallahu ta'ala ala wa alam. Walhamdulillahi rabbil alamin.